Oke, selamat siang sahabat Join Sangkir Kopi. Saat ini saya berada di cabang Pegadaian di Tangerang, daerah Tangerang. Saat ini saya berada di tepatnya di depan The Gade Coffee and Gold. Saat ini saya sedang bersama Ibu Tanti, yaitu asisten Vice President. Asisten Vice President Komunikasi dan Literasi. Oke. Nah, saat ini kemarin kita sudah di tempatnya Umi Tuti memvlog tentang bank sampahnya. Nah, ini di sini ada kerjasama sama pihak Pegadaian. Oke, yang pertama mungkin yang mau saya tanya, sudah berapa banyak bank sampah yang bekerja sama dengan Pegadaian? Oke. Terima kasih. Sigit masih sahabat Join Secangkir Kopi, keren banget. Oke. Jadi tadi ini kita baru saja memang melakukan sosialisasi sama Umi Tuti bersama para penggiat lingkungan, penggiat sampah, membahas tentang program CSR Pegadaian yang berkaitan dengan lingkungan, yaitu program memilah sampah menabung emas. Program ini memang sudah dimulai sejak tahun 2018, pertengahan tahun. Kita sudah banyak berkolaborasi dengan bank sampah di Indonesia. Kurang lebih sebanyak 70 bank sampah binaan PT Pegadaian Persero ada di seluruh Indonesia. Karena fondasi dari program ini sebenarnya bukan pada pendirian bank sampah, tetapi bagaimana kita bisa merubah habit, merubah culture masyarakat yang sangat tidak peduli terhadap lingkungan untuk menjadi lebih aware terhadap lingkungan. Karena itu kami menggandeng bank-bank sampah yang sudah lebih dulu berdiri, sudah lebih dulu aktif terhadap lingkungan untuk bersama-sama dengan Pegadaian semakin meningkatkan edukasi kepada masyarakat supaya mau berubah. Oke, baik. Nah, untuk yang pertanyaan kedua nih, sahabat Join, yaitu ada program memilah sampah menabung emas. Unik kan ini. Jadi bagaimana sih maksudnya? Caranya? Iya. Oke. Memang ini satu program yang out of the box ya. Orang tuh nggak memandang sampah kan. Ini sampah tuh apa, nilainya apa. Ternyata kalau ini dijoinkan dengan programnya Pegadaian, dari sampah itu ada nilai investasinya. Karena secara umum sebenarnya Pegadaian punya produk namanya tabungan emas. Nah, dengan kita menabung emas di Pegadaian, itu nilai nominal yang bisa disetorkan hanya senilai Rp10.000 saja. Itu sudah dikonversi menjadi 0,01 gram emas. Nah, kalau linknya dengan sampah itu gimana? Karena ternyata dari rata-rata harga sampah plastik sekilo itu antara 4.000 sampai 5.000 ya. Nah, otomatis 2 kg sampah plastik sudah bisa menghasilkan 0,01 gram emas yang disetorkan ke tabungan emas. Gitu, makanya keren banget nih program, cocok kan? Ayo, jangan mau buang sampah, dipilah, nanti hasilnya buat kita sendiri. Berarti dari sampah bisa menjadi emas gitu Yes, ya, Bu ya? benar sekali. Betul. Bayangin Mas, sekarang sudah ada 3.900 lebih masyarakat yang terlibat pada program memilah sampah menabung emas dan sudah mengumpulkan 2,5 kilogram emas loh dari sampah. Ya, keren banget kan? 2,5 kilo kali sekian, Bro. Nah. Oke, untuk selanjutnya apa sih yang membuat atau yang menjadi concern dari Pegadaian kok bekerja sama dengan bank sampahnya Ibu Tuti? Bank sampahnya Ibu Tuti yang tentu saja bank sampahnya Budi Luhur ya, Universitas Budi Luhur. Jadi sedikit flashback ya, saya mengenal Umi Tuti itu tahun 2019. Secara nggak sengaja tuh saya dikenalin sama seorang anak muda yang waktu itu ikut kegiatan kami di salah satu program CSR Pegadaian. Dia bercerita, ini bank sampahnya Pegadaian, bidangnya Pegadaian itu kan kalau bergeraknya banyak dengan ibu-ibu, karena itu tadi yang pernah saya sampaikan bahwa ibu-ibu dituduh sebagai pelopornya sampah di Indonesia. Nah, oke, ternyata dia bercerita ini Universitas Budi Luhur sudah punya bank sampah sejak tahun 2012. Nah, kemudian giatnya semakin laju kencang sejak tahun 2017 digawangi Mesti. Nah, akhirnya saya cari tahu. Dan itulah membuat kami, PT Pegadaian Persero, mulai tahun 2020 mulai pengen bekerja sama dengan generasi muda. Karena kan gini ya, kalau sekarang kan generasi yang dominan adalah generasi milenial, generasi Z, I generation kan gitu. Nah, kalau kesadaran
mereka terhadap lingkungan masih kurang, ini nantinya akan berpengaruh pada lingkungan kita. Ya, padahal kan ini bumi kita itu kan titipan ya, titipan dari generasi-generasi selanjutnya setelah kita. Jadi kita pengen Pegadaian melalui program pembinaan sampah menabung rumah ini sudah mulai menggandeng anak-anak muda untuk giat terhadap lingkungan. Nah ini sahabat Join Cangkir Kopi, ada satu pertanyaan yang terakhir dan paling penting sekali. Apa ini? Gimana sih caranya kalau misalkan sahabat Join ini lagi udah bikin kegiatan, nah biar dapat dapat bantuan ya, tapi bisa kolaborasi kerjasama dengan program Pegadaian itu gimana sih caranya? Oke, iya. Memang itu tadi yang paling penting digarisbawahi bahwa Pegadaian melalui program ini intinya bukan pada bagaimana memberikan bantuannya, bukan pada bagaimana mendirikan bank sampahnya. Itu PR banget karena habit masyarakat. Tapi kita pengen menggandeng teman-teman yang sudah aktif di bank sampah untuk meningkatkan edukasinya gitu kan ya. Jadi kalau teman-teman udah aktif di bank sampah, pengen bank sampahnya bisa aktif juga join dengan program kita, bisa kontak melalui Umi Tuti, bisa langsung kontak kita juga. Nanti kita akan sharing-sharing dulu nih, kira-kira kita klop nggak gitu buat sama-sama giat memberdayakan lingkungan yang ada. Oke, terima kasih banyak. Thank you Mas Sigit. Penjelasannya. Thank you, Mi. Terima kasih banyak. Oke, sahabat Join, sekian aja untuk penjelasan dari Bu Tanti, asisten Vice President Pegadaian. Oke. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur. Selamat siang, salam semangat Bank Sampah Budi Luhur. Ini kita ada di lokasi kantor pusat Bank Sampah Budi Luhur yang keberadaannya ada di kampus Universitas Budi Luhur. Tuh kalian bisa lihat di sana teman-teman. Itu tulisannya adalah Bank Sampah Budi Luhur, Universitas Budi Luhur, support by PT Pegadaian Persero. Nah, alhamdulillah kita mendapatkan CSR dari PT Pegadaian Persero Pusat. Itu kita difasilitasi untuk merenovasi kantornya dan ini sudah jadi. Selain kita direnovasi perkantoran kita juga mendapatkan kita mendapatkan barang-barang yang dibutuhkan. Barang-barang yang dibutuhkan dalam kegiatan bank sampah itu sendiri. Kita mendapatkan motor ya Mas ya. Nah ini aku lupa, ini adalah relawan Bank Sampah Budi Luhur. Ini namanya Mas Fikro. Dia juga mahasiswa Universitas Budi Luhur yang menjadi relawan di Bank Sampah Budi Luhur. Keren kan sahabat milenial? Siapa bilang anak milenial tidak peduli lingkungan? Nih contohnya, keren kan? Nah kalian juga harus bisa. Kalau Mas Fikro bisa, di luar sana pasti bisa ya Mas. Nah ini nanti kita ada banyak fasilitas yang kita dapat juga dari pihak Pegadaian P3. Sekarang ini tidak zaman lagi kita memberikan proposal ke perusahaan-perusahaan untuk mendapatkan CSR. Kita bergerak, berkelanjutan, apa yang kita gerakan walaupun sederhana bermanfaat untuk masyarakat dan lingkungan, insya Allah dengan sendirinya CSR akan memburu kita karena kegiatan kita manfaatnya luar biasa. Nah ini nanti akan satu-satu dijelaskan oleh Mas Eko ada apa saja yang dibantu oleh PT Pegadaian Pusat. Ya. Salam Budi Luhur, teman-teman. Sekarang kita berada di Bank Sampah Budi Luhur, tepatnya di dalam Universitas Budi Luhur. Perkenalkan, saya Fikro Nabil Alfain, salah satu mahasiswa Universitas Budi Luhur yang kini aktif di relawan Bank Sampah Budi Luhur. Ingin tahu seperti apa bangunan yang dibantu oleh CSR dari Pegadaian? Ikuti saya. Ya teman-teman, kita sekarang berada di bagian belakang dari gedung Bank Sampah Budi Luhur. Teman-teman bisa lihat sendiri di sini ada beberapa mesin atau beberapa inventaris yang Bank Sampah Budi Luhur miliki. Di sini ada unit untuk komposter juga ada. Kemudian ada biodigester-nya di sini ada. Dan ini mesin-mesin ini memang sengaja kita simpan di belakang karena kita tempatkan khusus dalam sebuah ruangan untuk mempermudah kita sebenarnya.
mencari barang mana yang kita akan butuhkan untuk kegiatan atau kelancaran program Bank Sampah Budi Luhur. Ini tempat, jadi ada 2 tempat penyimpanan. Ini penyimpanan barang yang pertama di sini. Kita lanjut teman-teman ke sini. Nah, di tempat ini ya, tempat yang kedua ini untuk menyimpan mesin-mesin juga. Cuma sementara ini kita manfaatkan untuk menyimpan barang hasil pilahan dari masyarakat tempat menabung sampahnya. Sampah anorganik yang sudah dipilah itu sebagian kita masukkan di sini yang supaya tidak terkena air hujan seperti kertas, kardus dan lain sebagainya. Itu kan rentan sekali teman-teman, kalau kena hujan tuh basah. Makanya kita masukkan ke dalam satu tempat dan satu ruangan untuk mencegah terkena air hujan itu. Oke teman-teman, sekarang kita ke atas ya. Teman-teman, jadi sebenarnya ada banyak tempat menyimpan untuk hasil pilahan sampah anorganik dari masyarakat. Kalau tadi di bawah itu adalah tempat penyimpanan kertas, kemudian kardus yang sifatnya itu bisa mudah sekali basah dan nanti akan berpengaruh tentunya teman-teman untuk hasil kelanjutan penimbangan kita. Tapi kalau di ruangan ini khususnya kita berada di unit lantai kedua itu untuk menempatkan hasil cacahan sampah plastik anorganiknya. Kita tempatkan di sini. Nah, teman-teman, kita ada dua sisi di sini. Saya sementara ini berada di dalam sebuah ruangan yang untuk menyimpan cacahan hasil plastik tadi. Dan sekarang saya sedang berada di sisi sebelahnya. Ini tempat untuk pengeringan cacahan plastik yang ada di bawah. Selain untuk pengeringan, juga kita nanti ada mesinnya di sini, kita tempatkan juga di sini. Jadi nanti ada yang kita tetap jemur hasil cacahan itu, hasil cacahan plastik tadi. Ada yang kita peroleh nanti menggunakan mesin pengering cacahan plastik, begitu teman-teman. Kita sekarang ke bawah, tempat di mana mesin untuk mencacah plastik sampah anorganik tadi. Unit pemilahan. Karena nanti rekan-rekan kami yang akan memilah sampah yang hasil tabungan dari masyarakat itu kita akan bawa ke sini, kemudian dipilah di unit pemilahan ini. Nah, teman-teman bisa lihat cukup luas memang, sengaja karena sampah yang anorganik yang kita timbang nanti juga supaya lebih mendapat space yang lebih banyak, sehingga mempermudah rekan-rekan kami untuk memilah sampah anorganik tersebut. Di dalam juga sudah ada motor roda 3, itu sengaja untuk operasional kami, untuk mempermudah memasuki wilayah-wilayah yang kecil yang tidak dijangkau oleh kendaraan roda 4 atau kendaraan yang cukup besar, sehingga masyarakat juga merasa diwadahi dan tidak bingung kemana mereka harus menimbang sampah anorganik mereka. Dan kita bisa mengatakan program atau gerakan ini gerakan menjemput bola ke masyarakat atau ke lingkup-lingkup RW sekitar. Ya teman-teman, sekarang kita berada di depan kantor Bank Sampah Budi Luhur. Tadi kita sudah berkeliling ya ke ruangan-ruangan. Nah, ini salah satu ruangan yang tidak kalah pentingnya dan juga tidak kalah kerennya. Ini adalah kantor dari Bank Sampah Budi Luhur, yang di dalamnya juga sudah tersedia berbagai kebutuhan seperti komputer, printer, dan alat-alat penunjang kebutuhan lainnya, yang itu untuk fungsinya sebagai administrasi untuk memudahkan kita bagaimana menyimpan data-data yang penting terkait dengan jenis-jenis sampah anorganik yang kita olah untuk tertimbang. Itu hasil yang kita dapatkan dari masyarakat. Ya teman-teman, bisa kita lihat. Ini sekilas penampakan dalam ruangannya. Beberapa yang diberikan oleh tim pegadaian ini juga sebelum sepenuhnya sampai karena masih ada yang di perjalanan gitu. Jadi ini juga ada salah satu teman-teman penasaran kira-kira ini di dalam ini bukan ada kontrakan atau kos-kosan, bukan. Ini memang ada pintunya saja, tapi di dalam sini adalah mesin pencacah plastik. Mesinnya karena sangat besar, kemudian ada suara yang cukup besar, jadi khawatir mengganggu aktivitas yang ada di lingkungan sini. Jadi diredam dengan membentuk sebuah ruangan yang di dalamnya mesin itu fungsinya sebenarnya untuk meredam teman-teman. Jadi supaya suaranya tidak terlalu terdengar. Nah, saya bisa naik juga ke atas ini, soalnya ini ada 2 lantai.
Iya nih. Teman-teman. Jadi sekalian saya juga bisa jelaskan. Jadi dari bawah itu ada tim kita nanti yang akan membawa botol dan gelas plastik itu, yang kemudian nanti akan diproses menjadi cacahan plastik. Jadi prosesnya ada tim kita yang akan datang ke sini. Ini sebenarnya saluran air, nanti akan diisi air dari sini. Kemudian begitu masuk botolnya di dalam mesin cacahnya yang dilihat di dalam, di bawah sini teman-teman. Jadi di bawah sini nanti akan dimasukkan beberapa botol dan gelas plastik. Kemudian diisi dengan air, baru setelah dicacah dan sudah bersama dengan air itu akan diproses tercacah dengan sendirinya. Nah, jadi begitu keluar dari hasil cacahan ini semua, dia akan mengalir kepada bak-bak ini. Bak-bak ini nantinya isinya air teman-teman. Isinya air untuk memudahkan proses pencucian. Kemudian di bak yang akhir sana itu untuk proses pengeringannya. Jadi nanti plastik-plastik yang sudah dicacah itu akan disaring lagi, kemudian sebelum nanti kita akan lanjutkan pada tahap proses pengeringan cacahan plastik. Seperti itu teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini ada beberapa bak atau beberapa kotak yang ini fungsinya adalah untuk mempermudah jalannya cacahan plastik yang sudah dicacah dari mesin. Mesin yang mencacah kemudian mengeluarkan cacahan tersebut dan akhirnya jatuh ke sini. Nah, nanti tim kami juga akan mengambil sebuah wadah yang itu untuk yang bentuknya seperti saringan teman-teman. Jadi disaring di sini, ditiriskan karena masih ada airnya. Airnya itu masuk ke dalam lubang keluar air itu, disalurkan ke jalurnya supaya tidak menyebabkan genangan air. Itu berbahaya, tentu bisa membuat teman-teman kami yang beroperasional di sini tergelincir karena basah dan licin. Setelah kita angkat, kita keringkan, cacahan yang benar-benar kering disimpan ke sini. Karena masih terlihat seperti basah teman-teman, kita juga masih ada tahap selanjutnya, tahap pengeringan. Nah, kita bawalah ke lantai kedua tadi untuk kita jemur, dan jika terjadi hujan kita tidak khawatir karena kita ada mesin pengering otomatis yang bertenaga diesel, atau juga bisa ada di beberapa tempat itu juga sudah menggunakan tenaga listrik. Jadi itu fungsinya untuk mengeringkan cacahan plastik tadi, untuk mempercepat aja sih teman-teman jika terjadi hujan seperti itu. Oke, kalau untuk selanjutnya habis dari cacahan plastik kemana? Nah, dari cacahan plastik itu bisa kita jual. Ada beberapa vendor atau beberapa produsen biji plastik atau cacahan plastik yang bisa kita jual ke mereka, otomatis harganya jauh lebih mahal ya dari yang tidak dicacah. Oke, demikian sahabat Jain secangkir kopi. Inilah tadi kita sudah keliling-keliling di kantor Bank Sampah Budi Luhur. Mudah-mudahan teman-teman bisa berkunjung ke sini bersama kita belajar mewujudkan lingkungan bersih, sehat dan indah. Salam Bila. Sekarang ini Umi sedang bersama tim Satpol LH Kecamatan Pesanggerahan atau Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup Kecamatan Pesanggerahan. Beliau adalah Kang Aep. Assalamualaikum Kang Aep. Beliau ini adalah salah satu perwakilan dari Satpol LH yang memang selama ini memfasilitasi kami dalam gerak giat bank sampahnya, Bank Sampah Budi Luhur. Setelah kita proses ada penimbangan bank sampah di warga di Bank Sampah Budi Luhur, setelah itu kita bawa ke gudang sini ya Kang Ep ya. Gudang sini untuk dipilah selanjutnya. Selesai pemilahan, langsung kita koordinasi dengan tim Satpol LH Kecamatan Pesanggerahan untuk memberitahukan bahwa sampah kami yang sudah terpilah sudah siap untuk disetor ke Bank Sampah Induk Gesit. Nah, dari Bank Sampah Induk Gesit itu nanti perjalanannya kita mendapat fasilitas langsung dari tim Satpol LH Kecamatan Pesanggerahan. Apa saja yang difasilitasi oleh beliau? Silakan Mas. Ya baik Umi, terima kasih. Jadi DKI Jakarta khususnya Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta memfasilitasi truknya itu truk khusus anorganik. Nah, truk khusus anorganik ini
suatu truk yang dikhususkan untuk mengangkut sampah anorganik yang sudah dikumpulkan oleh bank sampah unit yang ada di masyarakat, termasuk bank sampah yang ada di Bank Sampah Budi Luhur. Setelah terkumpul dari masyarakat, pihak bank sampah menelpon pihak kami Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup Kecamatan Pesanggerahan untuk minta diangkut sampahnya dan dibawa ke Bank Sampah Induk Gesit. Nah, di Jakarta Selatan ini ada namanya Bank Sampah Induk Gesit. Bank Sampah Induk Gesit itu menaungi bank sampah yang ada di Jakarta Selatan. Dari Bank Sampah Induk Gesit, barang dioper ke vendor-vendor, masing-masing vendor. Kalau kertas dibawa ke vendor kertas, plastik dibawa ke vendor plastik, seperti itu. Nah, yang difasilitasi itu selain pendampingan dari tim Satpol LH saat penimbangan, saat pengiriman, kita juga mendapatkan fasilitas-fasilitas lain. Salah satunya pengiriman itu kita kan ada truk ya Bang. Nah, gratis itu untuk bank sampah unit yang memang terdaftar dan terkoordinir oleh Satpol LH dan Bank Sampah Induk Gesit ya Bang. Terus kita juga seandainya dari bank sampah yang aktif, bank sampah unit aktif ini, kita menginginkan ada fasilitas, mungkin kita butuh timbangan digital, atau mungkin butuh APD untuk kegiatan keberlanjutan bank sampahnya, atau kita butuh buku tabungan, itu semuanya tinggal bersurat ya Bang ya. Iya, betul, kita dari bank sampah unit, kita bersurat ke tim Satpol LH Kecamatan Pesanggerahan, apa-apa yang dibutuhkan oleh bank sampah unit itu ya untuk kegiatan pengoperasian bank sampahnya, insya Allah dari pihak mereka nanti akan dilanjutkan ke dinas LH ya Bang ya, yang insya Allah nanti kita akan mendapatkan bantuan itu gratis kan ya Bang ya? Gratis yang untuk seluruh masyarakat apabila pengen membuka bank sampah, kita fasilitasi dari pengangkutan, timbangan, tabungan, karung dan lain sebagainya, keperluan untuk bank sampah itu sendiri. Keren kan? Yang penting kita giat dan semangat untuk masyarakat dan lingkungan lebih baik ya Bang ya? Iya. Sekarang ini kita ada di salah satu unit Bank Sampah Budi Luhur, yaitu Galeri Bank Sampah Budi Luhur. Galeri ini untuk memfasilitasi lebih lanjut karya-karya kreasi masyarakat dari edukasi daur ulang yang kita dampingi mereka berkelanjutan. Hasil karyanya kita bantu membawa ke galeri ini untuk dijual. Tapi sistem kita bukan kita ambil barang dari warga terus begitu laku kita baru kasih uang, dia tidak. Kita langsung beli dari para produsen, dari masyarakat. Di sini baru kita pajang untuk kita jual selanjutnya. Yuk, masuk yuk. Pandemi kita kurang banyak kegiatan di sini. Biasanya di galeri ini juga tempat jujukan atau tempat warga untuk datang belajar edukasi daur ulang dengan berbagai macam. Mereka bisa pilih. Ini contoh-contohnya kayak tas-tas mungil ini semua dari daur ulang kemasan saset. Kalau kita buang dia jadi masalah, tapi saat kita pilah kita bisa jadikan bahan edukasi daur ulang yang keren-keren banget. Bisa tempat pensil. Nah, di sini ini kita bisa membantu saudara-saudara kita yang kurang beruntung dalam segi ekonomi untuk bisa setidaknya mengurangi budget untuk beli. Karena kalau kita ajarkan mereka membuat tempat pensil, otomatis yang setiap 6 bulan atau setahun sekali anaknya itu harus beli tempat pensil karena bisa dibuatkan dari daur ulang. Jadi bisa mengurangi budget penjualannya. Kayak warga sendiri, dia butuh dompet-dompet kayak begini. Dan ini sangat kuat. Ini dompet koin dan ini keren banget, tidak kalah dengan dompet-dompet yang branded. Selain kuat, dia kedap air. Kalau seandainya hujan kita bawa kemana-mana juga bisa. Ini harganya segini, ini kurang lebih 35.000. Kalau seandainya hasilnya bagus, insya Allah ini kayak kacang goreng. Kalau lagi pameran itu banyak banget dijadiin souvenir provinsi-provinsi lain untuk jadi oleh-oleh ke lingkungannya. Nah, ini ada lagi nih khusus untuk kreasi daur ulang dari kemasan saset. Nah, ini tempat laptop ukuran 14 inch ya. Nih.
Nah, ini keren banget dan dia kuat, sangat kuat. Nah ini dari kemasan saset Good Day. Nih ada macam-macam. Nih bungkus mie, keren kan? Coba kalau dibuang jadi sampah. Tapi begitu kita edukasi nih, cantik banget hasilnya. Bisa macam-macam nih. Ini dari sisa-sisa kemasan saset. Jadi keren banget. Tuh kan? Sisa-sisa kemasan saset, sisa-sisa kantong plastik kresek yang digunting-gunting, hanya butuh sentuhan sedikit, jadi tempat tas yang keren banget. Tidak kalah antiknya. Nah, ada lagi. Ini banyak macam-macam. Nah, ini salah satu contohnya. Bisa jadi tas belanja. Ini dari bungkus kemasan saset yang besar, bungkus minyak. Bisa jadi tas belanja yang sangat kuat. Dan ini untuk kekuatannya sendiri, 25 kilo sampai 30 kilo kita masukin sini, dia sangat kuat. Dijahitnya mudah banget dan cara bikinnya gampang. Kalian tinggal berkabar ke Bank Sampah Budi Luhur atau silaturahmi ke Bank Sampah Budi Luhur. Kita akan mendampingi kalian dimanapun berada untuk belajar sampai bisa. Nih, terus ada lagi. Jadi nih tuh hasil-hasilnya. Nah, ini kalian bisa lihat. Salah satu lukisan ini adalah lukisan dari tulang daun. Tulang daun ini satu potensi yang Umi hasilkan dari proses sampah daun ya, tapi bukan daun kering, sampah daun hijau yang kalau masyarakat yang kreatif dia bisa dijadikan tambahan bahan untuk pupuk kompos. Tapi kalau Umi fermentasi, Umi rendam pakai lumpur, dalam 3 hari dia bisa menjadi tulang daun. Nih contohnya nih, ini tulang daun. Nih, ini tulang daun. Nah, tulang daun ini luar biasa. Alhamdulillah dari 2016 hingga kini Umi ada kerjasama dengan Kagoshima University untuk mengekspor tulang-tulang daun ini. Di sana mereka kenapa menerima dan meminta Umi untuk mengekspor tulang daun? Karena di antara komunitas tulang daun internasional diteliti di laboratorium Kagoshima University, tulang daun buatan Umi ini Umi kasih nama Claras karena yang bikin orang Indonesia asli dengan cara sederhana tanpa bahan kimia. Ini tulang daun terbaik dunia. Ya, dia kualitasnya kekuatannya 5 tahun, nanti dia baru mulai rapuh. Bisa jadi nih, bisa jadi media pengganti kanvas untuk media lukis. Dan satu lagi, bisa jadi bisa jadi bahan lukisan. Ini lukisan ini adalah dari tulang daun yang digunting-gunting. Pewarnaan kita rebus. Jadi warna macam-macam ini kita rebus. Dan ini keren banget. Di sekeliling ini banyak lukisan tulang daun. Jadi tulang daun ini bisa jadi kanvas untuk media lukis, juga bisa jadi bahan untuk lukisan. Keren. Ini nilai jualnya segini ini, nilai jualnya sampai 1,5 juta. Keren kan? Dan itu tidak sulit, sangat mudah. Siapapun bisa, tidak harus kita punya kita ini punya jiwa seniman, enggak. Karena Umi ini sebenarnya nggak punya jiwa seniman, yang penting ada kemauan, ada semangat untuk belajar, apapun kita bisa lakukan. Nah, ini lagi ada. Ini adalah salah satu ekonomi kreatif yang kita berdayakan warga di lingkungan dengan potensi dari limbah konveksi. Nah, ini kain perca yang masih lebar-lebar. Kalau konveksi itu kan biasanya kain percanya besar-besar. Ada teman yang dia jago untuk buat pernak-pernik ini, akhirnya dijadikan slayer. Ini juga salah satu dampingan kita yang hasilnya kita bantu untuk penjualannya. Alhamdulillah banget. Nah, kalau ini sebagian kecil sertifikat penghargaan. Alhamdulillah wa syukurillah, ternyata penghargaan itu akan datang dengan sendirinya saat kita tetap semangat. Bagaimana apapun yang kita lakukan, walaupun sederhana, walaupun kecil, selalu ada manfaatnya untuk masyarakat dan lingkungan. Kita tidak sulit sesungguhnya untuk mendapatkan stakeholder yang mau mensupport kita. Intinya tetap semangat untuk kegiatan berkelanjutan yang manfaat untuk masyarakat, dan tetap
istiqomah untuk melakukan itu. Jangan di dalam pikiran kita gue dapat apa, tapi apa yang bisa saya berikan, itu yang paling utama untuk masyarakat dan lingkungan. Insya Allah dengan sendirinya stakeholder itu bakal nyari kita. Jadi tidak sulit juga, bismillah saja. Rezeki, jodoh, mati hidup kita di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu ternyata benar. Salah satu berkah yang tidak dinyana-nyana datangnya, bisa datang kapan saja karena Allah Maha Pemberi dan Allah Maha Tahu apa yang kita butuhkan dan saat kapan waktu yang tepat kita membutuhkan itu berupa apa. Istiqomah, tetap semangat untuk berbagi bagi masyarakat dan lingkungan. Salam.